Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, kembali kita melanjutkan membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Masih membahas tentang kaifiyah dakwah, cara berdakwah yang kedua yakni tentang hikmah. Masih dalam konteks hikmah dalam makna mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus menyampaikan dan kapan harus menahan dan sebagainya. Pada halaman 187 di sesi yang ke-49 ini masih dalam kisah Rasulullah SAW di awal dakwah beliau mengumpulkan keluarga beliau. Pak Nasir melanjutkan di halaman 187, diperingatkannya supaya rujuk kembali dari penyelewengan agar dirinya selamat dan kaum keluarga terpelihara dari bahaya. Lalu dikepitnya pula sekali lagi kepala harimaunya. Bangsa Arab akan menerkamnya dan membunuhnya, yakni membunuh Muhammad bila ia tidak lekas taubat. Nah, ini adalah paman Rasulullah memperingatkan agar Rasulullah berhenti dari berdakwah saat Rasulullah mengumpulkan keluarga beliau di rumah beliau di awal-awal dakwahnya. Diselingnya ancaman dengan bujukan, kemudian dibantingnya martabat Muhammad SAW yang sudah berumur 40 tahun lebih itu, diperlakukannya seperti anak-anak yang belum akil baligh, yang perlu dididik dulu oleh para keluarganya, sebagai seorang yang sakit otak yang perlu dipasung lantaran bisa membahayakan keluarganya dan dirinya sendiri. Semua itu ditutupnya dengan satu tuduhan yang dimaksudkan untuk menghasut para hadirin terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggambarkannya sebagai seorang yang mendatangkan malapetaka kepada sanak famili. Sesudah dia selesai berbicara, nafsu amarahnya tak kunjung reda, badannya menggetar, matanya membudur keluar, mukanya merah padam. Semua hadirin duduk terdiam. Baru saja Muhammad SAW hendak bertolak melayarkan perahu dakwahnya, sudah begitu kerasnya badai yang datang menimpa. Apa reaksi Rasulullah SAW atas serangan dari Abu Lahab semacam itu? Jadi saat Rasulullah mengumpulkan para keluarganya, Abu Lahab dari awal sudah mencegah Rasul agar tidak melanjutkan dakwahnya ini dengan ancaman-ancaman, dengan berbagai tuduhan-tuduhan di mana nanti dikhawatirkan bangsa Arab akan memusuhinya dan memusuhi keluarganya, bahkan sampai membunuhnya. Abu Lahab mencegah agar Nabi tidak meneruskan dakwahnya. Beliau tidak menjawab apa-apa. Orang yang meradang-radang tak keruan seperti itu tak perlu dijawab. Beliau diam. Nabi Muhammad diam. Diam itulah jawabannya. Itulah jawab yang tepat terhadap cara-cara seperti itu dalam suasana yang demikian. Dipersilahkannya para tamu untuk makan. Setelah jamuan makan selesai, orang pun pulanglah. Juga Abu Lahab yang mungkin semakin menggerutus perutnya karena kata-katanya tak berjawab. Gayungnya tak bersambut walaupun suara sudah bunyi kuruh. Mata sudah membelalak-belalak, keringat sudah bercucuran seperti orang demam panas. Dalam pada itu, setuju atau tak setuju dengan pendapat Abu Lahab, orang yang hadir pada jamuan itu tadinya tentulah tidak semua menyukai cara-cara Abu Lahab yang begitu kasar terhadap Muhammad SAW, yang walaupun bagaimana adalah seorang anggota keluarga mereka yang sudah mereka gelari Al-Amin, yang terpercaya. Tak mustahil pula kemampuan Muhammad SAW sendiri untuk tetap tenang. Kemampuannya mengendalikan diri serta menjaga martabatnya sebagai tuan rumah menimbulkan di antara sebagian yang hadir rasa simpati terhadapnya, terlepas dari soal setuju atau tidak setuju dengan pendiriannya. Walaupun belum terang benar bagi mereka pendirian dari kedua pihak yang akan difikirkan untuk dipilih. Akan tetapi
rasa dan perasaan sekurang-kurangnya sudah bersibak, dan dalam hal ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terang memperoleh kemenangan moral atas pamannya Abu Lahab. Dalam pada itu yang pro dan yang kontra sama ingin mendengar pula akan bagaimana gerangan bunyi jawab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap serangan Abu Lahab itu. Suasana yang semacam itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sesudah itu diadakannya undangan makan sekali lagi. Di antara bibi-bibi beliau ada yang menasihatkan supaya Abu Lahab jangan diundang lagi. Akan tetapi beliau tetap mengundang pamannya itu. Ia tidak hendak mengelakkan konfrontasi dengan juru bicara musyrikin Quraisy ini. Kali ini baru saja orang selesai makan, Rasulullah SAW tidak memberi peluang lagi. Beliau segera bangun dan angkat bicara. Dimulainya dengan memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kepada Allah pulang segala puji. Aku puji Dia, aku mohon pertolongan kepadanya dan beriman kepadanya. Aku berserah diri kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia satu-satunya, tidak ada sesuatu yang menyekutuinya. Di zaman sekarang ini, kalimah-kalimah ini sering kali kita dengar setiap kali seorang khatib naik mimbar bila hendak memulai khutbah. Dan sebagaimana juga halnya dengan tiap-tiap sesuatu yang sudah berulang-ulang kita dengar sehari-hari. Lambat laun isi dan kesaktiannya, ya, kesaktian kata-kata tadi dalam tanda kutip ini semakin berkurang lantaran sudah menjadi rutin kata orang sekarang. Akan tetapi pada waktu itu dalam rangkaian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya dan dalam suasana pada pertemuan jamuan itu sendiri, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu mengandung kekuatan yang asli dan makna yang khusus. Seakan-akan Muhammad SAW berkata kepada Abu Lahab, buatlah apa yang engkau hendak perbuat atas diriku. Engkau beserta pengikut-pengikut dan pembantu-pembantumu dari bangsa Arab yang hendak kau kerahkan terhadap diriku dan perjuanganku, aku mempunyai tempat berlindung. Bukan semata-mata Banu Abdul Muthalib, bukan sekedar Banu Quraisy, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pencipta semesta alam yang tidak sesuatu kekuasaan pun ada di samping dan di atasnya. Kepadanya lah aku berlindung dan berserah diri. Apakah artinya kemarahan dan kekuatan bangsa Arab itu berhadapan dengan Khaliq yang Maha Kuasa? Demikianlah, insyaallah besok kita masih lanjut kembali, masih dalam hal makna hikmah ini. Hikmah dalam makna yang kedua, mengetahui kapan ia harus berbicara dan kapan ia harus diam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.